Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Ananda dan sahabat semua, kita awali pertemuan kita ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pertemuan kita kali ini akan membahas perkembangan peradaban Islam pada masa kejayaan. Ini adalah materi kelas 11 untuk SMA dan SMK. KD pengetahuan dalam materi ini adalah menelaah perkembangan peradaban Islam pada masa kejayaan. Dan KD keterampilan menyajikan perkembangan peradaban Islam pada masa kejayaan. Ananda dan sahabat semua, kejayaan Islam itu terjadi pada tahun 750 sampai 1258 Masehi. Dan jikalau kita lihat dalam tahun Hijriyah, mulai tahun 132 Hijriyah dan berakhir tahun 656 Hijriyah. Jadi masa kejayaan Islam itu terjadi lebih kurang 508 tahun. Masa ini disebut dengan masa kejayaan karena Islam menguasai dunia pada masa ini dalam berbagai bidang. Seperti bidang politik, bidang sosial, ekonomi, angkatan, termasuk di bidang ilmu pengetahuan. Pada masa ini, ada dua kerajaan Islam yang berkuasa, yaitu kerajaan dinasti Bani Umayyah dan kerajaan dinasti Bani Abbasiyah. Jadi dua kerajaan ini mengukir prestasi-prestasi kemajuan di bidang yang telah kita sebutkan tadi. Kemajuan pada masa itu tidak terjadi dengan sendirinya, melainkan ada faktor-faktor yang mendukung. Faktor yang mendukung itu sangat banyak, namun dalam pembahasan kali ini kita sebutkan 5 macam saja. Yang pertama, faktor semangat membaca. Semangat membaca ini disebut dengan falsafah Iqra. Umat Islam pada masa itu, semangat membacanya sangat tinggi. Termotivasi oleh surah pertama kali turun di ayat 1 yang berbunyi Iqra, bacalah. Umat Islam pada masa itu faham betul, jika ingin maju, maka kita harus banyak membaca. Karena membaca adalah jendela ilmu pengetahuan. Yang kedua, ilmu berazaskan tauhid. Maksudnya, semua ilmu itu bersumber dari Allah yang satu. Dan semua ilmu itu jika dipahami, akan memberikan pemahaman kepada orang yang berilmu itu tentang Allah yang satu. Jadi Islam tidak mendikotomi ilmu pengetahuan. Mempelajari ilmu agama berpahala, begitupun mempelajari ilmu umum. Jadi umat Islam sangat paham pada masa itu bahwa ia harus menuntut ilmu, karena menuntut ilmu itu adalah kewajiban yang bisa membawa kita pada puncak kejayaan. Yang ketiga,
panduan Al-Quran dan Sunnah. Sangat banyak ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi yang memotivasi kita untuk menuntut ilmu dan maju. Dalam surat Al-Mujadalah ayat 11, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan berilmu di antara kamu beberapa derajat dibandingkan orang lain. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Rasulullah juga pernah bersabda, Tolabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Di hadis lain, Nabi juga pernah mengatakan, Al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dhaif. Orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah. Jadi umat Islam paham betul dengan panduan Al-Quran dan Sunnah ini. Sehingga mereka tertarik untuk menuntut ilmu dan tertarik untuk pengembangan diri agar bisa maju. Lalu yang keempat, keterbukaan dan kreativitas umat Islam. Umat Islam pada masa ini sangat terbuka, welcome, menerima perubahan dan kemajuan dari kerajaan lain. Apakah itu dari Persia, Romawi, ataupun Yunani. Yang mana kerajaan-kerajaan ini lebih dahulu maju daripada Islam. Dan umat Islam pada masa ini kreatif di dalam melakukan eksperimen-eksperimen. Dari eksperimen-eksperimen inilah umat Islam menemukan konsep melahirkan peradaban yang membawa umat Islam pada puncak kejayaan. Lalu yang kelima, gerakan penerjemah. Pada masa ini, gerakan penerjemahan ini sangat marak. Apalagi pada masa pemerintahan Harun ar-Rasyid dan Al-Ma'mun. Ia memotivasi umat Islam untuk bau menerjemah literatur asing ke dalam bahasa Arab. Ia beri reward dengan reward yang sangat tinggi. Menerjemah satu buah buku akan diberikan emas seberat buku yang ia terjemahkan. Jika buku itu beratnya 1/2 kilo, ia akan mendapatkan emas 1/2 kilo. Jadi, ilmuwan-ilmuwan ketika itu, orang-orang cerdas ketika itu, termotivasi untuk menerjemahkan literatur asing ke dalam bahasa Arab. Sehingga, orang yang tidak pandai berbahasa asing pun bisa membaca literatur yang sudah diterjemahkan itu. Kita masuk kepada tokoh-tokoh yang terkenal pada masa kejayaan dan bidang yang ia tekuni. Kita lihat dari bidangnya. Pertama, bidang tauhid. Tauhid adalah ilmu yang membahas tentang keimanan, keyakinan, atau akidah. Tokoh yang terkenal di bidang tauhid ini, pertama adalah Abu Hasan al-Asy'ari. Abu Hasan al-Asy'ari ini terkenal dengan Bapak Tauhid. Ia yang menemukan konsep sifat 20. Lalu yang kedua, Abu Mansur al-Maturidi. Abu Mansur al-Maturidi ini adalah pembawa aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lalu yang kedua, bidang fikih. Fikih adalah ilmu yang membahas tentang ibadah dan muamalah. Bagaimana menyembah Allah, bagaimana beribadah kepada Allah, dan bagaimana bermuamalah, bertransaksi sesama manusia.
Tokoh-tokohnya yang pertama Imam Malik, yang kedua Imam Hanafi, yang ketiga Imam Syafi'i, dan yang keempat Imam Hambali atau Imam Ahmad bin Hambal. Lalu yang ketiga di bidang tasawuf. Tasawuf adalah ilmu yang membahas tentang cara mengenal Allah dan mendekatkan diri kepada Allah. Tasawuf ini terbagi pada dua macam. Yang pertama disebut dengan tasawuf akhlaki. Tasawuf yang mengkaji tentang persoalan akhlak. Yang kedua, tasawuf falsafi, yaitu ilmu tasawuf yang mengkaji tentang keberadaan Allah dengan teori ilmu kalam atau ilmu filsafat. Ini disebut dengan tasawuf klasik. Tokoh-tokoh tasawuf klasik ini yang pertama adalah Al-Muhasibi. Al-Muhasibi ini memadukan antara ilmu filsafat dengan ilmu teologi. Yang kedua, Abdul Qadir Al-Jilani. Ia adalah pendiri aliran Qadariyah dan menjadi referensi bagi orang yang mempelajari ilmu-ilmu kebatinan saat sekarang ini. Karena kisah-kisah Abdul Qadir Jilani ini banyak terpapar dengan persoalan-persoalan kebatinan. Lalu yang ketiga, Al-Hallaj adalah tokoh sufi yang dibunuh oleh pemerintah pada masa itu karena ia pernah mengatakan anal haq, sayalah Tuhan itu. Menurut konsep tasawuf, ini tidak salah. Tetapi kalau kita lihat dengan konsep ilmu lain, maka dia salah. Mencap orang tasawuf itu tidak boleh dengan kacamata fikih, kacamata hadis, melainkan kita harus paham terlebih dahulu apa itu ilmu tasawuf. Lalu ada namanya ilmu tasawuf moderat. Tasawuf moderat ini tidak mencampur cara mengenal dan mendekatkan diri kepada Allah itu dengan teologi dan dengan filsafat. Murni merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah saja. Tokohnya adalah pertama Junaid Al-Baghdadi, lalu yang kedua Al-Qusairi An-Naisaburi, yang ketiga Al-Harawi, dan yang keempat Imam Al-Ghazali. Masih banyak tokoh-tokoh yang lainnya. Keempat, bidang ilmu pengetahuan. Bidang ilmu pengetahuan ini maksudnya selain dari yang membahas tentang agama. Tidak membahas tentang tauhid, fikih, tafsir, dan tasawuf, tetapi membahas tentang kedokteran, filsafat, kimia, dan lain sebagainya. Tokoh yang pertama adalah Ibnu Sina. Ibnu Sina ini adalah tokoh di bidang kedokteran, tetapi dia juga ahli filsafat. Yang kedua, Al-Farabi. Ia adalah tokoh di bidang filsafat. Yang ketiga, Al-Biruni. Tokoh di bidang fisika dan astronomi. Yang keempat, Jabir Ibnu Hayyan. Ia adalah tokoh di bidang kimia. Yang kelima, Al-Khawarizmi. Tokoh di bidang matematika. Yang keenam, Al-Mas'udi. Tokoh di bidang geografi dan sejarah. Dan yang ketujuh, Ibnu Khaldun. Ia adalah sosiolog Islam dan ia dikenal dengan bapak sosiologi dunia. Ananda dan sahabat semua. Lalu penemuan-penemuan pada masa kejayaan ini sangat banyak. Saat ini kita lihat 4 saja. Yang pertama, pada masa ini Islam sudah menemukan operasi bedah.
tahun 1000 Masehi, ada seorang dokter muslim yang bernama Al-Zahrawi. Ia sudah menemukan operasi bedah dan cesar bagi ibu yang sulit melahirkan. Ia menemukan benang untuk menjahit operasi itu dari larutan usus kucing. Dan ia juga menyusun sebuah ensiklopedi ilmu bedah setebal 150 halaman. Ensiklopedi ini menjadi rujukan ilmu bedah di Eropa selama 1500 tahun. Lalu yang kedua, kopi. Di Yaman sudah ditemukan kopi pada abad ke-9. Kopi ini ditemukan oleh para sufi. Ia bisa tidak tidur di malam hari untuk beribadah kepada Allah. Lalu kopi ini dibawa oleh sekelompok pelajar ke Qahirah atau Kairo, Mesir. Pada abad ke-13, baru kopi ini menyeberang ke Turki. Dan pada abad ke-16, kopi ini menyeberang ke Eropa di saat orang Eropa sudah mengenal cara merebus kacang. Lalu yang ketiga, penemuan di bidang mesin terbang. Abbas Firnas pada abad ke-19 sudah mendesain mesin terbangnya seperti burung. Dan ia bisa terbang beberapa saat. Namun pada akhirnya ia terjatuh menyebabkan patah tulang belakangnya. Desainnya ini menjadi inspirasi bagi seorang seniman Eropa beberapa ratus tahun kemudian, yaitu Leonardo da Vinci, sehingga ia membuat lukisan desain mesin terbang atau pesawat yang dibuat oleh Abbas Firnas ini. Lalu yang keempat, penemuan universitas. Seorang wanita Maroko yang bernama Fatimah Al-Firhi mendirikan sebuah universitas tingkat pertama di Fez, Maroko. Lalu saudarinya bernama Miriam membangun masjid di dekat itu. Secara bersamaan, masjid dan universitasnya ini berubah menjadi Universitas Qarawiyyin. Ananda dan sahabat semua, terakhir kita masuk kepada hikmah mempelajari perkembangan peradaban Islam pada masa kejayaan. Pertama, segala sesuatu yang dilakukan dengan sungguh-sungguh dan disiplin pasti akan membuahkan hasil. Orang-orang terdahulu pada masa kejayaan itu sungguh-sungguh dan disiplin di dalam belajar dan di dalam bidangnya, sehingga bisa mereka mencapai kemajuan pada masa itu. Jika kita sungguh-sungguh dan disiplin, insya Allah kita juga bisa maju. Lalu yang kedua, dengan semangat membaca, menulis, dan kegiatan keilmuan lainnya, bisa mengangkat derajat orangnya ke derajat yang lebih tinggi. Baik di sisi manusia, begitu juga di sisi Allah. Oleh karena itu, marilah kita bertekad untuk sungguh-sungguh di bidang keilmuan ini. Mungkin membaca, menulis, dan lain sebagainya. Yang ketiga, hanya dengan mahir di bidang kita, kita bisa maju. Hanya dengan mahir di bidang kita, kita bisa maju. Mahir ini dengan bahasa lain profesional. Begitupun kemajuan Islam, bila mana umat Islam itu banyak yang mahir atau profesional di bidangnya. Yang keempat, kita belajar dari nilai-nilai positif yang ada pada masa itu. Kita kembangkan nilai-nilai positif itu sehingga kita bisa mengangkat Islam pada puncak kejayaan lagi. Dan yang kelima, kita juga belajar dari nilai-nilai negatif, kegagalan yang terjadi pada masa itu,
jangan sampai terulang lagi, karena kegagalan itu akan menyebabkan kita terhalang untuk maju. Walaupun kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda, tetapi jikalau sering gagal, kita tidak belajar dari kegagalan itu, kita pun tidak akan berhasil jadinya. Jadi hanya ini yang kita kupas. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.